Saatnya Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan. Bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat takwa, nikmat kita berpuasa hingga sampai di hari kelima kali ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, junjungan kita, idola kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadirannya telah membawa zaman peradaban manusia dari kegelapan menuju terang benderang, yang dengan hadirnya telah mengajarkan kita bagaimana cara menjadi manusia berbudi pekerti luhur, bagaimana menjadi manusia yang bersahaja di muka bumi ini. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Jahidah Farhati, atau lebih dikenal dengan Teh Farha dari tim Dompet Duafa. Di hari kelima puasa ini, insya Allah saya akan memandu teman-teman untuk mendengarkan kultum tentang apa sih batasan berhias dalam Islam dan ketika berpuasa. Nah, ini mungkin tema yang menarik dan relate bagi kita nih, kaum perempuan atau kaum muslimah. Karena biasanya mungkin karena tuntutan pekerjaan, tuntutan untuk tampil maksimal dan tampil prima, kita diminta untuk berdandan atau memakai make up. Namun dalam hal ini perlu kita garis bawahi apa sih itu batasan bermake up dalam Islam. Dalam Islam sendiri, berhias itu dibolehkan asal sewajarnya. Jadi ada batasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka segala sesuatu itu asal muasalnya boleh, tapi menjadi terlarang ketika berlebihan, termasuk memakai make up. Bahkan kita tahu hadis masyhur, Rasul SAW mengatakan bahwasanya Allah itu menyukai keindahan, maka berhiaslah. Jadi justru nih, buat teman-teman pendengar semua, jangan sampai kita sebagai muslimah cuek banget, ya, menganggap yang penting kita rajin ibadah dan sebagainya. Tapi ternyata merawat diri itu kita lalai di dalamnya. Kita lalai terhadap kebersihan badan, kita lalai terhadap kewangian badan atau wangi tubuh kita, yang mungkin bahkan bisa jadi mengganggu orang lain. Padahal sejatinya, merawat tubuh itu merupakan bentuk syukur kita, bentuk kita menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan dalam aspek dandan ini, Islam mengajarkan kita untuk mengubah mindset, bukan merubah tapi menjaga. Maka yang diperbolehkan dalam agama Islam ini bukan merubah tapi menjaga. Contoh, kita menggunakan skincare, maka itu boleh saja. Karena apa? Tujuannya untuk menjaga, merawat, dan sebagainya. Namun apabila justru kita tujuannya untuk merubah, mungkin contoh ya, kita merasa hidung kita terlalu pesek, padahal kita masih bisa bernafas dengan normal, tapi kemudian kita ingin merubahnya, mungkin dengan oplas dan sebagainya, maka ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Kecuali teman-teman memang punya petunjuk dan arahan dari dokter, kalau teman-teman itu harus melakukan operasi karena bahaya dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada arahan dokter, hanya karena kita minder, hanya mungkin karena kita merasa tidak prima, contohnya mungkin alis yang menyatu dan sebagainya, namun tidak ada arahan dari dokter, maka ini tidak diperkenankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita pastikan bahwasanya bahan kosmetik kita, bahan skincare kita tidak mengandung bahan yang haram. Bahan yang haram di sini apa? Contohnya lemak babi, lemak anjing, khamar atau alkohol dan sebagainya. Namun kalau misalnya alkohol medis, ya, maka ini diperbolehkan. Ya. Yang dilarang adalah alkohol yang memabukkan. Kalau ada alkohol yang memabukkan dan berada dalam kandungan skincare kita, maka itu dilarang.
Tapi kalau tidak memabukkan, maka itu sah-sah saja untuk memakai make up atau skincare tersebut. Jadi buat para muslimah nih, sebelum memilih skincare atau memilih kosmetik, harus dicek dulu komposisinya. Takutnya ada gelati babi dan sebagainya. Poin ketiga terkait make up ini, dalam Islam, make up ditujukan untuk merawat dan menjaga, bukan untuk diakui kecantikannya. Kadang kita sebagai wanita nih, mungkin membutuhkan sedikit pengakuan, ya, untuk diakui sebagai cantik dan sebagainya. Padahal Islam meminta kita untuk menjaga hal itu, ya. Jadi bukan untuk dipamerkan kecantikannya, tapi untuk apa? Misal untuk profesionalitas kerja, mungkin agar tidak terlihat pucat oleh orang lain, ya. Karena sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mengutus duta pertama di Madinah, dai pertama di Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa beliau memilih Mus'ab bin Umair? Karena Masya Allah, Mus'ab bin Umair ini dikenal dengan penampilannya yang rapih, yang tampan, yang wangi, dan ternyata ini bisa menjadi magnet orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kita niatkan setiap kita berdandan, kita bermake up, kita melakukan skincare dan sebagainya, untuk orang lain bisa melihat bahwasanya agama Islam ini sangat cinta keindahan. Kemudian yang keempat, tidak memakai secara berlebihan termasuk parfum. Maka sah-sah saja, bahkan sangat dianjurkan kita memakai parfum. Menurut saya, karena kalau kita tidak memakai parfum, bisa saja bau badan kita mengganggu orang lain, tanpa sadar. Maka hendaknya kita bisa menjaganya dengan menggunakan parfum, namun seadanya atau secukupnya. Jangan sampai mungkin kita menyemprot berlebihan, hingga mungkin sejauh mungkin orang berjalan bisa mencium wangi parfum yang kita pakai. Maka tadi kaidahnya secukupnya, jangan berlebihan. Maka di sini ada pertanyaan nih, boleh gak sih kita pakai lipstik atau pelembab bibir ketika berpuasa? Maka jawabannya boleh-boleh saja, bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan mungkin ketika kita bekerja, ya, kita memiliki bibir yang pecah-pecah justru membuat orang salah fokus dengan bibir kita. Ya, jadi selama pelembab itu tidak tertelan oleh mulut kita, ya, maka itu aman-aman saja dan bahkan sah-sah saja untuk dilakukan. Sekali lagi saya tekankan, agama Islam itu mencintai keindahan, namun hendaknya kita bijak dalam melakukannya. Maka yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita jadikan diri kita sebagai muslimah yang menjaga, merawat apa-apa saja yang Allah berikan dengan mencintai keindahan dan menjaganya dengan sebijak-bijaknya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi di radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.